wis banter suaramu. Oh, oke. Bab Iya, 5. boleh. Bab 5. Bab 5 Bab 5 adalah kaum berpunya dan tidak berpunya Oh ya, sepanjang oke. sejarah. Jadi Nah, ini sebetulnya berpunya yang dimaksud Jared itu apa aja tuh? iya gini Definisinya. ini kita memasuki apa namanya? eh apa jenenge? Chapter 5, bab 5. Aslinya itu ini di buku aslinya itu judulnya adalah Histories Haves and Have Not. Have Itu not. artinya itu adalah kaum sugih dan kaum kere. Ya, itu sepanjang sejarah gitu ya. Jadi sejarah dari wong sugih dan wong kere gitu ya. Jadi ya bagaimanapun juga wong kere itu punya Punya sejarah gitu sama andil dengan wong ya. sugih gitu ya. Punya Jadi wong sugih dan andil. wong kere itu ya yes, sama lah ya itu sama-sama punya yang namanya dalam sejarahnya gitu. Eh ini kalau kita berbicara mengenai kaum berpunya dan yang tidak berpunya, sebetulnya yang dibahas Jared di sini itu ya eh itu kan ini loh di apa namanya ah, Buku. alinea pertama itu Hmm. sepanjang sejarah manusia itu sering kita temui atau terjadi konflik ya. Hmm. Ya sebenarnya tidak seimbang sih ya antara mereka yang kaya sama yang mereka yang kiri. Nggak pernah seimbang gitu ya. Pertarungan antara wong sugih dan wong melarat itu tidak pernah seimbang gitu ya. Oke. Nggak pernah seimbang ya. Hanya untungnya kalian itu punya narasi ya yang namanya wong kiri iku dungone iku mandi gitu ya. Padahal ya nggak pernah dongomu mandi. Kalau Al bilang ya, doanya orang miskin itu terkabul. Wah, kan kamu tiap hari apa namanya berdoa kaya ya nggak suge-suge apa nih yang terkabul gitu ya itu. Ya ya. Belum paling Ya memang dok. sampai mati loh itu ya. Sampai mati itu ya. Kalau ini ada yang memang kehidupan itu nggak adil. Sejak kapan kehidupan harus adil itu? Gitu. Ya nggak adil. Ada orang yang lahir ceprot kaya raya sampai mati kaya raya ya ada Hmm. gitu ya. Orang yang miskin, sampai miskin mencret miskin ya ada gitu ya. Banyak lah itu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai eh, ini kaum berpunya dan tidak berpunya itu dalam bukunya Jared itu di awal juga sudah disebutkan Iya. dalam sejarah manusia itu eh, konflik yang tidak seimbang itu sering terjadi antara yang namanya kaum suge dengan kaum kiri itu ya itu di awal disebutkan itu ya. Jadi sebetulnya kaum suge dan kaum kiri di sini ini adalah bahwa orang yang mempunyai petani gitu ya. Ya, orang yang mempunyai petani dalam arti ini entah itu disebut apa apa namanya apa tuan tanah gitu. Loh, Hmm. sebetulnya yang namanya kepala suku itu kan ya tuan tanah gitu. Pada dasarnya Ya. loh ya. Ya, pada dasarnya kita yang namanya kemarin kita memilih kleptokrasi itu ya itu wong sugih itu ya tadi kita itu orang-orang kaya itu mengambil dari jerih payah orang yang bekerja gitu. Mereka akhirnya mereka punya spesialisasi. Spesialisasi apa? Spesialisasinya itu ya tadi itu mikir, terus ngarang cerita gitu ya. Jadi filsuf, loh, itu pekerjaan itu. Orang petani disuruh ngarang-ngarang filsafat ya nggak Nggak bisa bisa. gitu. Yang bisa ngarang filsafat adalah orang nganggur. Nganggur itu ya. Orang yang bisa apa ngarang lagu itu orang nganggur gitu. Bayangin aja, petani suruh ngarang lagu, orang dari pagi sampai siang dia macul, kapan ngarang lagunya gitu ya. Ya itu. Jadi juragan tanah, tuan tanah itu, ya memang itu. Loh, kalau disebut, apakah filsafat dalam hal ini filsuf itu tidak memberikan kontribusi? Loh ya memberikan Kontribusi. kontribusi. Dengan apa? Ya dengan karangannya tadi. Loh kok sebentar dong, kamu itu pengarang lagu disebut ngarang lagu itu bangga. Kamu ngarang filsafat disuruh ngarang kok mana itu kenapa? Itu. Ya, loh pengarang lagu malah disebut pengarang lagu Garuda Pancasila.
Loh, disebut itu. Filsafat, Maunya loh kok marah maunya itu tuh itu. maunya tuh disebut dapat ilham gitu Iya paling. sama aja kan ngarang gitu. Ya, itu ngarang. Nah, orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang mempunyai waktu luang. Duduk-duduk gitu ya. Mikir gitu ya. Sampai Aristoteles itu saking mikirnya itu mikir. Giginya perempuan itu pasti lebih sedikit dari giginya laki-laki gitu. Itu Aristoteles loh. Aristoteles itu adalah orang yang diklaim adalah orang yang paling cerdas yang pernah terlahir di dunia itu. Emang cerdas sih wong iku. Ya, iya itu. Aristoteles itu sembarang fisika sampai yang namanya bahasa itu. 10 jenis kata. Itu yang bikin dia. Kata benda, kata Hmm, sifat. Wah, ya ya saking ya. pinternya itu gitu. Saking cerdasnya. Tapi ya karena berfilsafat mikir, giginya perempuan itu pasti lebih sedikit dari giginya laki-laki. Loh gitu itu. Ngarang itu. Padahal tinggal kon mangap sih, mangap otak itu. Lah ngono sakjane ya itu. Tapi ya filsafat selalu gitu ya itu. Itu tapi apakah filsafat itu memberikan kontribusi? Ya, memberikan kontribusi sekian lama orang berfilsafat kok ya itu. Kontribusi sampai sekarang itu aku pernah loh diundang sampai ke Fakultas Filsafat di mana di UI itu. Aku ditanya itu. Apa lah kalau gitu apakah terus yang namanya filsafat itu sampai sekarang relevan? Loh ya relevan untuk apa? Untuk mendirikan Fakultas Filsafat. Loh menghasilkan duit gitu ya. Ada dosennya gitu. Untuk apa? Ya untuk hiburan gitu itu. Ya sama dengan Fakultas Seni Sama Rupa, dengan Seni musik Tari juga itu. ya. Ya, ya iya. Apakah relevan? Ya relevan supaya apa? Ya supaya ada penari itu. Tapi apakah penari itu bisa mengubah kesejahteraan manusia? Ya enggak, untuk hiburan aja gitu. Ya itu. Gitu loh ya itu. Itu Oke. adalah yang namanya. Di sini juga gitu disebutkan ya. Ya tadi yang namanya ya ya sebenarnya tidak mengherankan ya tidak mengherankan kalau yang Ketimpangannya nggak namanya mengherankan ya. iya produksi pangan itu tidak berkembang ini loh ya di bagian dunia. Jadi di sini itu sebetulnya apa namanya khas Jared itu ya. Ya itu. Khas Jared itu menjelaskan itu dengan pertanyaan Yali tadi itu ya. Pertanyaan Hmm. Yali itu ya itu ya. Kenapa Kenapa kok yang namanya munculnya apa namanya pertanian itu kok di tempat-tempat tertentu gitu ya? Itu Ya. ditanya oleh ya. Karena misalnya ya di awalnya juga gitu. Sebetulnya tidak mengherankan kalau produksi pangan itu tidak pernah berkembang di banyak bagian dunia itu ya. Ya itu karena alasan ekologis gitu ya jelas gitu ya ada tempat-tempat yang nggak mungkin untuk pertanian misalnya kutub selatan wow bertani apa di situ gitu ya srengenge nggak ono gitu ya itu ya gitu ya itu atau di gurun gitu kan kamu nggak mungkin bertani di gurun gitu apa gitu banyu nggak ono gitu jadi ada prasyarat-prasyarat untuk berkembangnya sebuah pertanian sekali Pertanian. lagi yang namanya peradaban kita itu peradaban di peradaban kita itu muncul karena ada pertanian gitu. Ya, kita sudah bahas. Hmm. Pertanian itu menimbulkan yang namanya peradaban gitu. Peradaban menimbulkan perang. Yo kita udah bahas kan kemarin ya Ya. gitu. Menimbulkan perang karena kalau tidak ada pertanian nggak ada perang gitu. Nggak ada perang. Kenapa? Ya kalau pemburu pengumpul Nggak ada gitu ya, terus sumber kemudian daya yang direbutkan ya. tidak ada sumber daya yang patut dipertahankan karena mereka sama-sama nyari gitu. Zaman nyari ya. Ya. Sama-sama nyari. Jadi kalau ada kelompok lain yang lebih gede, wah nanti mereka itu minggir itu bukan apa-apa. Mereka tentu bisa lebih mendapatkan lebih banyak dari aku. Kalau aku di sini aku kalah, terus aku tak minggir aja gitu. Kan gitu. Nah, pada saat ada peradaban, manusia didomestikasi oleh yang namanya gandum dan apa tadi? Gandum dan beras itu ya, didomestikasi. Jadi pada dasarnya kita didomestikasi oleh gandum dan beras itu. Beras ada padi kekurangan air, kita airi gitu ya. Ada hama, kita usir hamanya. Jadi kita itu budaknya mereka itu. Secara spesies. Ya kita budaknya mereka gitu ya. Sampai Iya. akhirnya jumlah padi itu banyak yang dulunya rumput-rumputan itu sekarang padi itu jadi banyak gitu ya itu. Nah, itu karena kalau mereka terus kemudian kita jadi menetap.
domestikasi itu berasal dari kata domus, rumah gitu. Kamu dirumahkan oleh yang namanya padi dan gandum. Kalau kucing, anjing, sapi itu kalian yang mendomestikasi. Mereka itu nggak bisa pergi, ya, karena mereka tergantung sama kalian gitu. Ya itu didomestikasi. Tapi manusia itu didomestikasi oleh yang namanya gandum dan padi gitu ya. Karena ada padi, padi itu kamu rawat gitu ya, kamu rawat itu. Pada saat ada orang yang mau menjara, kamu lindungi ini. Karena kamu begitu kamu meninggalkan desamu, lo kamu tidak makan itu. Sumber makanmu itu dari padi, dari peternakanmu gitu ya. Jadi kamu meninggalkan desamu, begitu kamu meninggalkan desamu, itu akan membuat kalian tidak mendapatkan sumber kalori tadi. Gitu. Makanya kalian mempertahankan mati-matian gitu. Sehingga menimbulkan kelas-kelas dalam yang namanya peradaban itu. Ada orang yang tugasnya melindungi gitu ya. Dari apa? Dari serangan apa namanya? Desa tetangga. Kampung Gitu. luar. Ya, itu ya. Dari suku tetangga. Kamu ini apa namanya di apa namanya? Dipertahankan itu. Nah, muncullah kelas baru, tentara gitu ya. Oh, tentara itu. Wah, kalian jangan khawatir selama ada aku, ndak bakal itu. Wah, ngarang lah dia gitu ya. Petentang, melaku. Padahal itu mereka itu juga belum tentu 10 tahun sekali itu kerjanya itu. Tapi mereka dibayar rutin sebagai kemarin kita bahas spesialis itu. Spesialisasi. Ada yang spesialisnya ngatur, ada spesialisnya ngatur. Itu apa? Ya itu. Mandor. Mulai dari lurah, ya pokoknya lurah itu kan ngatur. Jogoboyo, ya Jogo Tirto, ngatur itu dia itu. Kepetengan gitu ya. Ya, kami tua kuwowo. Mereka itu gak ikut biaya itu ya. Ya, polo itu ya, Orang melu cari itu. nandur. Nggak ikut itu. Mereka itu spesialisanya itu dan tapi dengan adanya orang-orang seperti ini, peradaban berkembang gitu. Peradaban berkembang itu yang disebut spesialis. Jadi jangan merasa disepelekan kalau disebut lu filsuf itu kan apa orang nganggur ngarang. Loh, itu kontribusinya justru ngarangmu itu loh. Bermanfaat untuk kehidupan Guru gitu besar ya. ya. Iya, kamu kan ngarang gitu. Ini nggak apa-apa gitu. Lo disebut ngarang kok marah lo. Ngarangmu itu yang namanya Wage Dolf Supratman tuh ngarang lagu Indonesia itu bangga kok. Kamu ngarang filsafat marah itu kenapa gitu. Loh ya itu kan sensitif loh orang filsuf yang apa sok-sok filsafat itu sensitif kayak mereknya Tespek gitu sensitif gitu. Ya itu. Oh itu loh itu ya. Padahal biasanya yang sensitif itu bukan filsuf itu. Cuma dia itu biasanya itu mahasiswa filsafat itu. Dan penggemar filsafat dia bukan filsuf itu ya. Dia cuma menurut menurut lah menurutmu apa? Oh, ya gitu. Ya kan saya ngomong, menurut Immanuel Kant, menurut Hebner, menurutmu sing cium kabeh beto-beto kok gitu ya. Itu ini nah, tapi itu memberikan kontribusi gitu loh ya itu. Filsuf itu memberikan kontribusi. Plato itu memberikan kontribusi kepada manusia. Apa? Kamu merasa punya nyawa itu karena Plato gitu ya. Kontribusinya meskipun yang ngarang gitu ya. Nggak apa-apa loh. Marah sih gitu. Jangan marah tuh itu ya itu. Tapi kalau kamu memang suka marah ya nggak bisa emang kamu pemarah gitu ya. Mau diapain? Ini nah di bab ini udah jelas yang namanya Jared Diamond itu betulnya yang disebut orang berpunya itu adalah orang yang punya petani itu. Dalam hal ini apa? Ya kepala suku itu punya petani. Ya. Petani itu digerakkan oleh kepala suku gitu ya. Dan misalkan pertaniannya sedikit dengan pertaniannya banyak, tentu sumber dayanya lebih banyak ya. Petaninya banyak gitu. Sehingga perkelahian yang tidak seimbang itu sering terjadi gitu. Misalkan apa? Ya tadi misalnya Romawi menyerang Galia gitu ya. Ketemulah Astrid dan Obelix gitu ya itu. Ini kan perkelahian yang tidak seimbang sebetulnya gitu. Ya, misalnya
dalam cerita itu sering ada perkelahian tidak seimbang itu. Kerajaan besar menyerbu kerajaan kecil gitu ya. Pada dasarnya apa? Yang satu petaninya sedikit, satu petaninya banyak. Kenapa? Yang petaninya banyak punya sumber kalori lebih besar gitu. Kan ini penjelasannya sederhana. Jadi yang disebut tadi, yang tidak berpunya dan berpunya tadi, itu ya, ya apa ya, the have dan wong kiri itu pada dasarnya adalah berapa kalori simpanan kalori yang di yang disimpan. Tapi judulnya ini adalah kayak gimmick aja ini judulnya di bab 5 ini. Karena di bab ini Jared Diamond itu menjelaskan kenapa kok munculnya itu di bulan sabit subur. Ya, itu munculnya peradaban bulan sabit subur. Kok enggak nang apa namanya Kudus misalnya atau Rembang gitu ya itu. Dia disebutkan di situ bahwa yang namanya dia di buku ini bahkan ada petanya kok, peta peta apa namanya munculnya pertanian gitu ya. Munculnya pertanian itu yang secara mandiri itu hanya di beberapa tempat gitu ya. Itu. Ya itu di beberapa tempat yang mandiri. Misalkan yang mandiri itu di bulan sabit subur di Cina itu ya. Itu mandiri. Terus kemudian di Mesoamerika itu. Mesoamerika itu Amerika Tengah dan Andes itu adalah mereka itu muncul secara mandiri. Tapi ada misalnya dari Sahel itu. Sahel itu di Sub-Sahara ya. Sub-Sahara Sahel itu dia itu tidak mandiri, dia itu mendapatkan pasokan dari bulan sabit subur gitu ya. Ethiopia itu juga tidak mandiri. Nah, disebutkan juga di sini kenapa kok munculnya itu di daerah-daerah ini gitu. Ya, padahal sebetulnya di daerah bulan sabit subur di daerah Turki itu ya sebenarnya nggak subur-subur amat lah gitu ya. Nggak subur-subur amat. Lebih subur misalnya sekarang misalnya apa? Thailand gitu ya. India itu. Ada tempat subur, tapi India itu tidak muncul sebagai munculnya peradaban pertama. Peradaban pertama itu, peradaban yang mandiri tadi ya di bulan sabit subur gitu ya. Bulan sabit subur itu loh di daerah ya bulan sabit subur namanya di Mediterranean itu ya di tepi Laut Tengah itu ya. Di tepi Laut Tengah di sebelah timur Laut Tengah gitu ya. Papua itu. Di Papua itu ada itu apa namanya? Mandiri itu ya, mandiri itu ya. Meskipun sampai sekarang itu kurang jelas mulainya kapan. Nah, di bab ini juga itu siapa namanya si Jared ini menjelaskan menentukan saat atau menentukan usia peradaban itu sulit itu ya itu. Yang pertama disebutkan itu kita seringkali menentukan yang namanya situs arkeologis itu dengan tahun karbon gitu ya. C14 dan C12 itu disebutkan ini beda gitu. Belum lagi terkontaminasi oleh karbon-karbon pada masa yang berbeda gitu ya. Misalnya Cito itu mati misalnya. Cito mati itu ya, jadi fosil gitu ya. Terus sepanjang itu dia itu terkontaminasi dengan coro atau apa namanya tikus yang mati kemudian gitu. Tikus itu matinya misalnya 10.000 tahun setelah Cito gitu. Nah, tapi bekas-bekas karbonnya itu kalau itu sakjane Cito ini umurnya 12.000 tahun apa 14.000 tahun. Kok ada dua itu? Padahal itu cuma coro aja nempel gitu ya itu. Oke, ya. Itu sulitnya yang namanya menentukan tahun apa namanya masa dengan karbon. Itu sulit itu. Jadi akhirnya ada rentang waktu antara 10.000 sama 12.000 tahun. Loh perbedaan 2.000 tahun itu panjang. Panjang. Itu yang menyebabkan misalkan peradaban mulai kapan pertanian antara 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Kenapa rentang waktunya 2.000? Ya itu tadi menentukan usia dengan karbon itu tidak gampang gitu. Ini dijelaskan di bab ini gitu ya. Kenapa yang menentukan dengan karbon meskipun karbon itu bisa akurat tetapi yang namanya situs atau tempat atau fosil itu bisa terkontaminasi dengan
karbon-karbon sebelumnya atau karbon-karbon Sesudahnya. sesudahnya itu ya. Itu yang disebutkan di bab ini oleh Jared gitu. Nah, di bab ini sama aja itu ya. Seperti dia itu pertanyaan Yali, kenapa kok di bulan sabit subur? Kenapa kok enggak di misalnya tadi di Rembang Mm-mm. gitu ya. Ya itu. Jangankan gitu, zaman Belanda Rembang aja masih nggak ada gitu ya. Loh iya loh, zaman Hindia Belanda itu Iya. Rembang itu masih laut itu. Kalau sekarang jadi laut lagi ya nggak apa-apa. Jangan baper gitu. Ya kudus itu belum ada gitu. Nah, itu yang dibahas di buku ini. Di buku ini tidak terlalu banyak yang dibahas memang oleh Jared itu. Tapi dia Cuma itu bahas menjelaskan soal ketimpangan tok, ketimpangan, toh, Dok. ketimpangan dan ketimpangan itu tadi disebutkan. Padahal kalau di tempat yang subur misalnya, yang sekarang itu menjadi lumbung padi itu, yang sekarang itu menjadi lumbung makanan itu, kok justru tidak di situ munculnya yang namanya pertanian gitu, ya. Tempat subur di Hmm. mana? Misalnya Thailand, Vietnam itu, India itu, lumbung padi, Ethiopia itu lumbung padi gitu. Sekarang itu. Tapi pernah Ethiopia itu tahun 80-an itu, 80 sampai tahun 84 itu. Itu kelaparan, 2 juta orang mati gara-gara kelaparan di Ethiopia. Sekarang Ethiopia itu lumbung padi gitu ya. Kenapa Ethiopia itu punya sungai besar? Yang namanya Thailand itu punya sungai Mekong yang gede itu. Makanya dia itu Oke. punya padi yang melimpah. Indonesia, Jawa nggak punya sungai gede itu nggak punya itu. Itu Sehingga kita mau prasyarat nyanyi juga ya Thailand. berarti ya. Loh itu prasyarat karena yang namanya padi itu rakus air Mm-mm. gitu. Jadi kita tidak bisa meniru Vietnam itu kenapa? Airnya tidak cukup gitu. Lo Vietnam itu punya Sungai Mekong. Berantas itu kamu bandingkan Sungai Mekong ya kayak got aja itu. Lo Sungai Mekong itu gede gitu ya. Sama dengan Huanghu itu. Makanya sekarang yang namanya Cina itu Republik RRC itu banyak kali Progo kamu bandingkan dengan Mekong itu ya kayak selokan gitu itu. Lo nggak usah lah kalau kamu biasa di mana di Kalimantan itu. Kalimantan sungainya Sungai Musi, Ya, ya. Sungai Barito. Lu itu kayak selat itu. Kalau kamu ya memang misalkan di Jawa Timur sungai terbesar Sungai Berantas. Lah kamu bandingkan Sungai Barito ya kayak selokan aja Berantas ini gitu. Memang benar Berantas itu memungkinkan yang di sekitarnya itu menanam padi, menanam palawija. Iya, itu. Makanya yang namanya apa itu namanya Empu Sindok itu. Empu Sindok itu kan pada dasarnya dia itu adalah keturunan Wangsa Sanjaya gitu ya. Wangsa Sailendra itu dua kerajaan ini kan habis gara-gara gunung meletus itu. Nah, Empu Sindok itu Mm-mm. mencari tempat itu di sekitar lembah Berantas itu. Untuk apa? Ya memang prasyarat bahwa Berantas itu bisa untuk menanam iya, tapi jangan bandingkan Berantas dengan Sungai Mekong itu. Kamu bandingkan yang namanya Musi di Sumatera ini ada lagi. Musi di Sumatera iya, tapi tanah di Sumatera dan tanah di Kalimantan terutama itu tidak bisa ditanemin padi karena itu tanahnya tanah gambut gitu loh ya gitu. Jadi kita itu melihat segala sesuatunya itu Harus ya tidak hanya komplit ya sungai jalannya ya. gitu ya. Tanahnya tanah gambut nggak mungkin kamu tanemin padi itu. Dulu tahun 95 zaman Orde Baru ada pembukaan sejuta hektar lahan gambut. Tidak bisa ditanamin padi juga gitu ya. Gitu itu. Ini lagi ada yang bilang itu apa namanya itu? Kos plus tanah kita tanah surga. Lah ya itu kan katanya kos plus, enak aja. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu yang bikin kita males. Mana ada tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu? Itu kan katanya kos plus itu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Loh, gimana gitu itu. Tiada badai, tiada topan kau temui ikan dan udang menghampiri dirimu. Gendeng kamu ini. Ikan dan udang itu kalau kamu nggak apa namanya, kamu nggak cari ya nggak bisa gitu. Ya itu.
itu adalah bukan lautan, hanya kolam susu. Di mana ada kolam susu itu ya itu. Ya ini adalah penggambaran-penggambaran, tapi pada dasarnya sungai di Jawa itu tidak sama dengan sungai Mekong, sungai Huanghu gitu. Enggak sama gitu. Makanya Vietnam penghasil beras, Thailand penghasil beras, di Indonesia tidak memungkinkan. Sungai Musi gede, tapi tanah di sana tidak mungkin menghasilkan itu ya. Itu. Jadi ya makanya sekarang memang yang namanya Indonesia itu lumbung makanan gitu. Dan makanan tidak Ya. harus padi gitu ya. Apa? Umbi-umbian itu juga makanan gitu ya. Itu makanan. Itu makanya yang namanya swasembada pangan itu tidak harus swasembada beras itu ya itu. Orang yang sudah makan sagu nggak ngapain dipaksa makan beras, mau makan sagu gitu ya itu. Itu apa namanya? Itu yang namanya tadi kenapa yang namanya sekarang lumbung makanan itu ya. Indonesia itu lumbung makanan itu. Ya berarti tidak harus beras gitu ya. Tapi kenapa munculnya itu kok tidak di Indonesia waktu itu gitu. Jawabannya adalah ya waktu itu orang Indonesia, orang di Asia Tenggara merasa nggak kekurangan itu. Tidak ada dia yang memaksa gitu, memaksa karena kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian ya yang seperti yang kemarin itu bayangin aja. Orang yang sudah mengalami pertanian di Asia Tenggara terus pindah ke mana? Pindah menyeberang sampai ke Selandia Baru. Satu mempertahankan pertaniannya, satu kembali ke pemburu pengumpul gitu ya. 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 Kenapa? Tuh karena mereka dipaksa untuk itu gitu ya itu. Alamnya nggak Ya, cocok. alamnya nggak cocok ya sama dengan yang namanya pertanian. Tidak pernah berkembang di Jawa dulu gitu. Nah, Jawa dijelaskan di bab ini. Jawa itu pertanian itu dibawa oleh pendatang. Ya, orang Jawa asli pemburu pengumpul di Jawa tidak pernah bertransformasi menjadi petani gitu. Ya, tapi pertanian itu dibawa dari luar gitu, dari luar ya, dari Cina membawa beras gitu. Karena awalnya ya enggak ada itu. Ya, itu enggak ada pertanian. Nah, itu yang disebut bahwa yang namanya berkembangnya pertanian, munculnya pertanian di Jawa itu bukan mandiri, tapi dibawa dari dataran Dari luar. Asia gitu, dari luar. Itu disebutkan di sini. Ya, itu digambarkan oleh. Nah, Jared Diamond itu meneliti berbagai aspek gitu ya. Misalnya salah satunya adalah gunung berapi gitu ya. Gunung berapi itu menentukan kesuburan tanah gitu ya, itu kesuburan tanah. Ya, di Kalimantan misalnya, tanahnya tanah gambut karena tidak ada gunung berapi di sana gitu ya. Ya, tidak ada gunung berapi sehingga lahannya lahan gambut. Di Jawa, gunung berapi bolak-balik meletus itu ya. Ya, laharnya itu membuat tanahnya menjadi subur untuk pertanian gitu. Itu yang disebut dalam di bab ini. Bab ini tidak terlalu banyak membahas yang rumit itu ya, tapi menjelaskan kenapa yang namanya the have dan the kiri Have. tadi itu ya. Mm-mm. The have dan the kiri itu tidak seimbang karena ya itu tadi. Orang kalau misalkan di bangsa Sumeria itu karena mereka itu akhirnya mempunyai peradaban yang besar karena produksi gandumnya luar biasa dibandingkan yang lain gitu. Dan kalau yang misalkan bangsa Persia atau bangsa Mesopotamia perang dengan bahasa Sumeria, ya imbang aja gitu. Tapi bayangkan bangsa Romawi menyerang bangsa Yudea, lo yang nggak imbang gitu, nggak imbang. Nah, pertempuran yang tidak seimbang ini sering terjadi itu. Gara-gara apa sebetulnya ketidakseimbangan itu? Karena yang satu kaya akan sumber Sumber kalori, yang daya. satu nggak punya gitu. Itu ya pada dasarnya itu. Nah, terus kemudian Jared Diamond di bab ini menjelaskan kenapa kok di bulan sabit subur gitu ya. Kenapa kok tidak di misalnya
di Afrika Hmm. Selatan gitu itu. Kenapa seperti itu? Terus kemudian di sini juga sebutkan juga misalnya domestikasi. Dome- Domestikasi itu sapi yang didomestikasi di India itu bentuknya beda dengan sapi yang didomestikasi di Persia gitu. Ponoknya aja beda gitu ya. Hmm. Kenapa kok demikian gitu? Ini Jared Diamond selalu melihat hal-hal detail semacam ini untuk dijelaskan itu ya. Nah, di bukunya yang ini ya, di bukunya yang ini, di bab yang ini banyak gambar ya, banyak Ya, gambar yang menjelaskan bab-bab sebelumnya sih. sebelumnya Sepertinya ya bab-bab sebelumnya soal itu perang. misalkan ya lah perang, terus kemudian ada gambarnya apa namanya, gambar cetakan dari kapal layar Eropa yang mendatangi apa benua Amerika gitu ya. Nah, orang penduduk asli benua Amerika itu mereka itu nggak kenal kapal-kapal galeon yang gede gitu ya, yang bisa mengangkut ribuan orang gitu. Mereka nggak kenal, makanya dalam catatan-catatannya orang-orang Meksiko waktu itu, orang Meksiko dan orang Panama, pada saat kapal-kapal galeon datang itu, mereka menganggap itu turun dari langit gitu. Turun, loh, tuh iya memang itu turun dari langit itu. Bahkan itu pada saat ke apa namanya Cortez itu ya, kan bilang ya Cortez ke Meksiko itu ya Cortez itu ke suku apa Inka Inka. itu, dia itu dianggap Tuhan karena ya itu tadi datang dari langit tadi itu dengan kapalnya itu ya. Jadi saking tidak pernahnya dia melihat kapal yang gede itu datangnya dari langit. Kalau dari air itu ya kecil-kecil kayak perahu mereka gitu itu. Dan itu terjadi yang namanya pertempuran tidak seimbang karena yang kaya dan yang miskin gitu. Itu nah di kaya dan miskin itu di awal-awal disebutkan yang pertaniannya banyak itu yang mempunyai yang disebut kaya. Yang pertaniannya sedikit disebut miskin. Kenapa kok pertanian itu muncul di daerah-daerah tertentu itu dibahas oleh Ya. Jared Diamond dalam bab ini. Nah, supaya kalian ada kretek baca itu, ya bacalah gitu ya. Bacalah gitu. Kalau kamu dulu, hei, bacalah. Jawab aja, saya nggak bisa baca. Mulai. Nggak apa-apa Mulai. gitu. Bacalah, saya nggak bisa baca gitu. Jaluk Itu. kemul engko. Ayo, bacalah. Saya nggak bisa baca gitu. Nah, makanya supaya ya udahlah ya baca. Karena yang di bab ini tidak banyak sih. Cuman bab ini ya, ini di bab ini tadi cuman sedikit bab ini ya. Bab ini cuman sedikit. Yang banyak adalah menjelaskan mengenai misalkan bagaimana orang menghitung umur usia dengan karbon, peluruhan Hmm. karbon gitu ya. Itu yang apa namanya yang dibahas di sini. Terus kemudian dia itu melihat ya tadi gambar tadi itu ada paling tidak setidaknya sebetulnya yang terjadi pertanian di masa-masa awal itu nih ada gambarnya itu ya yang aku sebut Ya, tadi itu ya ada di bulan peta sabit subur ada di Sahel Cina Sahel itu sub-Sahara itu Cina itu ya itu yang apa namanya itu yang eh, mandiri. apa namanya pertanian bukan hanya yang mandiri Sahel itu nggak mandiri sebetulnya dia itu Oh, limpahan dari yang namanya bulan sabit subur. Tapi kenapa kok demikian? Itu juga karena perpindahan manusianya gitu. Ya itu. Gitu. Wes, sekarang pertanyaan. Nek ono, nek gak ono, wes mari rek gitu. Kok disebut oke. namanya gitu. Mm-mm. Nggak harus satu Kan jam penuh itu nggak harus itu ya apa? kemarin kan sudah bahas soal kekuatan petani, Sik, terus sik, iki soal sik, sik, ini pertanian. ada pertanyaan baru nih. Ada pertanyaan baru. Dok, baca jurnal-jurnal terbaru, jurnal tentang biologi. Sik, aku mau ngomong jurnal ya, gitu. Jurnal kedokteran. Jurnal kedokteran itu bermanfaat untuk dokter.
ya, yang sudah belajar faal, belajar fisiologi, belajar anatomi, belajar histologi, belajar patologi, belajar macam-macam mikrobiologi. Sehingga pada saat baca jurnal yang beberapa halaman, itu menambah pengetahuannya. Lah kamu biologi dasar aja gak ngerti, mau baca jurnal itu loh ya, itu. Ya guayanya itu, menurut jurnal, kamu itu belajar biologi itu kapan itu ya? Bayangin aja, kamu tidak pernah Ngot belajar faal, jargon. fisiologi, anatomi nggak pernah belajar, histologi nggak pernah belajar, mikrobiologi nggak pernah belajar, terus baca jurnal, ngambil kesimpulan itu loh ya, itu. Jadi jurnal itu untuk Apa? orang yang sudah belajar dasar-dasarnya. Ngomong soal jurnal itu. Guayanya itu loh, bahas jurnal biologi. Emang kamu ahli biologi? Gitu ya. Kita ngomong ada jurnalnya enggak. Loh, kamu itu loh ya. Kapok muka. Kamu mau belajar misalnya jurnal. Jurnal itu bermanfaat kalau orang itu sudah paham ilmu dasarnya itu. Baru jurnal itu bermanfaat. Misalnya jurnal fisika. Loh, kamu mekanika aja nggak paham mau baca jurnal itu ya guayamu itu loh. Makanya kalau ngomong jangan melip-melip ya. Kalau kamu ngomong ketinggian nanti mulutmu caplok helikopter loh, kiciran helikopter kapok kamu nanti itu ya. Itu kan bahas itu ya buku-buku gini nih, buku-buku populer gitu ya. Kalau kamu bahas jurnal yang ngumpul sana sama ahli fisika, ahli biologi, bahas jurnal biologi gitu ya itu. Kita ini orang yang apa membahas jurnal gitu ya. Misalnya kamu sekolah gitu ya, sekolah berdasaraf, baru bahas jurnal berdasaraf, ada kegiatan baca jurnal itu. Itu di ahlinya. Jadi kalau kamu pendidikan dokter berdasaraf, 1 minggu sekali ada kegiatan baca jurnal. Lah kamu sudah paham gitu loh ya, itu. Jadi ya sekali lagi jangan mengharap kita baca jurnal di forum yang namanya untuk orang awam ya, itu ndaki gitu ya, itu ini kebiasaan itu ada jurnalnya enggak. Lu gayamu jurnal itu ya, itu. Kamu kalau mau belajar jurnal kedokteran, baca dulu Pak. Di fisiologi paham, di patologi paham, anatomi paham, baru baca jurnal. Loh, mendadak baca jurnal gitu. Membahas itu. Makanya dalam medsos itu, mau medsos kok baca jurnal gitu ya. Kalau jurnal itu ya di forum yang memang ahlinya gitu. Ini kalau takonin di wong mau mingslep gitu ya, itu. Ya, cari masalah gitu ya. Kapok mau kapan? Oke, aku tanya dok. Apa? Apa? Tanya Kemarin kan bahas apa soal kamu? kekuatan petani, terus Hmm. terus bahas sekarang soal bahas pertanian, ya ketimpangan. Sing Ini arek di wonge metu nangis itu, harus disaweki itu. Nangis guyu ambek anu. Makane yo ojo gaya, sapi gitu ngono. Ya ini. Jadi kita itu di sini sekali lagi ya, kita membahas sekarang ya. Jadi kalau misalnya kita ini kan di sini tuh awam semua. Aku pun berusaha berbicara dengan bahasa awam gitu. Lo jurnal itu bahasanya bahasa tinggi gitu ya. Tidak bisa jurnal di bahasa awam kan itu ya. Makanya ada orang itu di jurnal ini, oh minuman kamu itu loh ya, gitu, guayamu loh, ngerti-ngerti oh gitu ya, gitu. Jadi jurnal itu bukan konsumsi awam. Jurnal itu bukan konsumsi awam. Konsumsimu itu ini, buku-buku ini itu, ya itu. Terus kalau baik. kamu tidak paham, nanya kepada ahlinya, ya gitu. Itu. Ya, ini pun dalam 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 pembahasan gini itu aku mencoba berbahasa awam gitu. Nah, kalau aku membahas dengan bahasa kedokteran ya meletek dasmu ngono ya gitu ngono. Ya itu dan itu ya tapi itu pertanyaan tadi itu bagus itu. Bisa
aku bisa ngomong gini. Kalau tidak ada pertanyaan itu, tidak mungkin aku ngomong gini. Jadi, Hardi Syafii, terima kasih kamu bertanya yang aneh tadi itu ya. Itu. Oke, makasih Mas Api. Nah, Mm-mm. balik ini pertanyaanku, Dok. Soal Apa? ketimpangan ini kan teknologi kan wis maju ya, teknologi wis Mm-mm. maju, terus ya kenyataannya kan banyak petani yang tidak sejahtera. Nah, itu apakah apakah dengan teknologi yang sekarang itu iso digawe Indonesia itu kayak bulan sabit subur umpamane. Loh, produksi Indonesia sekarang itu sudah melebihi bulan sabit subur. Maksudnya Disebutkan juga. di di soal soal kesejahteraan yang zaman dulu, apakah Loh, Indonesia di garisnya Indonesia ini itu iso mencapai keberhasilan bulan sabit subur di zaman sudah lampau. melebihi. Oke. Konsumsi kalori yang dikonsumsi oleh penduduk bulan sabit subur zaman dulu jauh di bawah orang Indonesia sekarang itu. Ya, orang Indonesia sekarang ya tentu tidak 380. Belum Hmm. pernah disurvei sebetulnya orang Indonesia itu mengkonsumsi rata-rata mengkonsumsi kalori sehari Kalori. berapa. Hmm. Tapi sudah jelas jauh lebih tinggi daripada penduduk bulan sabit subur di zaman Zaman dulu, dulu. apalagi di zaman sekarang itu ya itu. Ya itu. Jadi kalau dibilang bahwa orang Indonesia sekarang lebih sejahtera, ya jelas lebih Ya sejahtera sejahtera. gitu. Oke. Ketimbang Oke. penduduk Jawab. bulan sabit subur zaman waktu itu Zaman gitu dulu. ya itu. Bahkan kalau dalam hal menghasilkan makanan, Indonesia jauh lebih banyak dari orang bulan sabit subur gitu ya gitu. Jadi di sini juga disebutkan Hmm. bahwa kenapa daerah-daerah yang sekarang menjadi lumbung makanan, Indonesia disebut loh. Indonesia Ya. disebut itu. Indonesia disebut oleh yang namanya Jared Diamond ini. Ya, apa namanya? Ini tadi, bentar, jatuh. Nih, disebut. Kenapa yang namanya sekarang itu yang menjadi lumbung makanan itu ya itu. Ya Hmm. itu ya. Yang menjadi lumbung makanan kok pertanian tidak muncul di situ. Disebut di sini Indonesia itu. Ya. Ya, disebut Indonesia, contohnya Indonesia. Sekarang ini Indonesia itu lumbung makanan gitu. Ya meskipun impor, nggak apa-apa Ya. gitu Ya. ya itu. Oke, Subur, terjawab. Indonesia itu makanan gitu ya. Oke. Oke, pertanyaannya. Dok, untuk bacaan psikologi atau neuro yang pop apa ya, Dok? Yang psikologi neuro yang pop ya tadi kalau pop itu ya kayak seperti kemarin itu apa namanya kecerdasan emosi lah itu pop itu adalah psikologi dan neurologi gitu ya. Terus kemudian eh, misalnya apa? Misalnya ada buku-buku neuroscience awal seperti ini apa namanya karangannya si siapa namanya apa namanya Descartes error gitu ya apa eh, Antonio Damasio gitu ya. Antonio Damasio itu juga pop gitu. Ini disebut LD Safi ini. LD Safi itu Happy Brain gitu ya. Happy Brain itu juga itu pop gitu ya. Itu pop itu Happy Brain gitu. Buku-bukunya Daniel Goleman itu juga pop itu. Bukunya si siapa namanya? Sam Harris itu juga pop itu. Bukunya Sam Harris itu, Sam Harris. Moral Landscape itu Sam Harris. Itu juga pop gitu ya, itu. Itu bagaimana ahli-ahli neuroscience itu mencoba berbicara dengan bahasa awam gitu ya itu. Oke. Daniel Dennett itu kalau Daniel Dennett itu kan dia itu filsuf gitu. Ya, ya, gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Dok, kenapa manusia senangnya ini mengotak-ngotakan diri ya? Lu kan sudah dijelasin Anggap dari ini awal itu gitu. anu ono Dari awal apa kan sih? sudah dijelasin bahwa memang manusia itu pada dasarnya tidak bisa berkelompok dalam jumlah yang besar kecuali dengan narasi gitu ya. Ya itu. Kecenderungan itu untuk mengikat
kecenderungan mengkotak-kotak itu memperkuat ikatan itu Ya. dalam satu kelompok itu. Ikatan kelompok itu perlu dikuatkan supaya kalian bisa kerjasama gitu ya itu. Jadi misalkan Arema melawan Persebaya, ya, mau nggak mau ya berantem gitu ya. Tapi nanti kalau terikat dalam kotak yang lebih besar namanya Jawa Timur, nah berantemnya sama Jawa Barat itu bal-balan Ya. gitu ya itu. Wah, pon berantem. Jawa Barat sama Jawa Timur, pon berantem. Wah, sawat-sawatan taek. Wah, ya. Begitu nanti ikut SEA Games, dia diikat oleh yang namanya Indonesia. Berantemnya sama Malaysia gitu. Ya itu adalah konsekuensi yang namanya dari yang namanya kelompok tadi, Narasi. ikatan kelompok, narasi yang menimbulkan kekuatan ikatan kelompok itu ya. Oke, next. Love Bisa MU, nggak MU, ya lah kira anak kancamu love MU, kalah asem? ngono kok, main kalah ngono. Ya, ben ekonomi berputar dong. Iya, sakjane aku seneng itu MU kalah itu. Wapok ngono kan. Arek-arek. Aku nak kalah melu ngece aku. Iya, pokoknya lho nek aku seje tuh. Menang gak tak lem, kalah tak bully gitu. Nah, aku Gila. menang sombong kalah ngece. Aku jeri lho. Jalan. Kan iku kok gawe ngenekan mek Iya. siji. Yo para edan ngono. Jari aku jeri wae. Iki sing gawe Oh iya. apa Aku ya separuh-separuh ya siji iki. padha wae. Ya siji jane, heeh. Ya nah sing apa separuh-paruhan mek Cito. Taruhan. Lanjut. Bisa nggak disimpulkan masyarakat Asia Tenggara terbelakang dalam peradaban Loh, awal? kata siapa? Dalam peradaban awal, orang Asia Tenggara justru lebih lebih canggih kan kita bilang tadi. Orang yang mempunyai teknologi untuk menyeberangi Teknologi lautan, peradaban. berarti teknologinya lebih tinggi di zamannya. Lebih tinggi. Gitu loh ya, itu. Jadi manusia-manusia yang bisa menyeberangi lautan, nyampe ke yang namanya Asia Tenggara, nyampe ke Polinesia, nyampe ke Australia, mereka itu justru yang teknologinya paling bagus di zamannya gitu ya itu. Ya sekarang kita kalah sama Amerika karena dulu kita orang Asia Tenggara menang ketimbang orang Cina daratan gitu. Tapi ya sekarang ya beda gitu. Teknologi gitu. Jadi bisa disimpulkan masyarakat Asia Tenggara terbelakang. Kalian itu cuma keterbelakangan mental aja gitu. Ya, gitu. Orang Asia Tenggara itu terbelakang mentalnya gitu. Hmm. Dari peradaban awal ya, peradaban Next. awal tidak lah ya gitu. Dok, Dok, apa yang apa yang terjadi pada terjadi otak pada otak yang saat mengalami numbness? mengalami numbness? Ya itu, numbness itu kan kalian tidak bisa merasakan apa-apa gitu ya. Itu gangguan yang namanya gangguan mental ya itu gitu ya. Otak yang mengalami numbness itu otaknya bekerja secara berbeda gitu ya. Nah, itu. Wes tuh, buyar tuh. Mana Oke, engko tuh? Mbak Cici, Mbak Cici. Oh iya apa-apa. Istilah Istilah introvert dan introvert, ekstrovert termasuk ekstro itu enggak ada itu. termasuk pengetahuan ilmiah atau gimana? Itu bukan introvert dan ekstrovert itu pembagian menurut psikologi zamannya Sigmund Freud ya itu. Jadi ilmu psikologi kita itu lama berpegang pada filsafat itu ya gitu. Sigmund Freud itu ya. Oh iya, iya. Ya itu. Jadi ekstrovert, introvert, luka batin lah itu semua itu produknya apa namanya psikologi dulu. Tapi gini loh, psikologi itu dipakai pegangan oleh ahli-ahli psikologi dan dokter, psikiater dalam jangka waktu yang lama, bermanfaat itu ya itu. Wong psikiater dan psikolog sugih-sugih itu ya gara-gara ini gitu ya itu. Bermanfaat itu. Ada bagian psikiatri itu. Ada penyakit apa namanya rumah sakit jiwa loh itu ada itu. Bermanfaat itu ya. Jadi jangan dibilang aku itu menghina Mbak Brewo meskipun aku ngomong Mbak Brewo itu ngarang
Itu bermanfaat itu ya. Tapi setelah lama kita paham bahwa yang namanya, "Duh, kenapa kok kita berpegang pada filsafatnya Freud, kok nggak filsafatnya Jung misalnya," gitu ya itu. Ya gitu. Ya, jadi faktanya adalah filsafat dalam jangka waktu yang lama apa namanya, psikologi dalam jangka waktu yang lama berpegang pada filsafatnya Freud itu. Filsafat Freud itu tidak ada dasar-dasar biologinya itu tidak ada gitu. Ya, tapi itu memberikan manfaat. Orang itu menjelaskan dengan psikoanalisa. Wah, itu luka batin itu ya. Trauma masa kecil itu dulu itu adalah penjelasan-penjelasan filsafat Freud gitu. Sekarang ya kita melihat itu tidak ada lah itu ya gitu. Tapi ya sampai Oke. sekarang masih dipakai itu. Dipakai sama mentor-mentornya, terutama mentor-mentornya MLM itu pakai itu. Sifat-sifat manusia. Wah, itu. Ada sanguinis, kolerik lah, ngarang kabeh, tapi ya nggak popo itu. Itu karena pada dasarnya kita ngarang semua gitu. Siap. Wes, nanti dilanjutin berikutnya. Oke. Wes, tuh. Ya, Makasih, tuh minggu Ter. ngarep kalau nggak salah aku ke Jogja. Kalau nggak salah itu. Kalau nggak Oke, salah. siap. Nanti kita ketemuan di Jogja ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Makasih, Ter. Selamat malam. Makasih, teman-teman. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum.